Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa azka salawatillahi wa taslimatihi ala khairi khalqihi sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, wa ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah masyarakat kita, kalau ada seorang anak yang tiba-tiba demam setelah bermain di siang hari, orang tuanya biasanya akan membawanya ke dukun untuk meminta obat sekaligus untuk mencari tahu apa penyebab anaknya tersebut sakit. Sering sekali sang dukun kemudian mempunyai kesimpulan atau berpendapat bahwa anak ini sakit karena dalam tanda petik keteguran oleh roh, apakah neneknya atau kakeknya yang sudah meninggal dunia. Karena itu kemudian dicarikan obat-obatan agar berbagai macam ramuan. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, barangkali ini salah satu khurafat yang masih menjadi keyakinan atau dipercaya oleh sebagian masyarakat muslim, yaitu bahwa roh orang yang sudah meninggal dunia bisa kemudian menyebabkan orang yang hidup di dunia ini keteguran kemudian menjadi sakit. Bagaimana sesungguhnya orang yang sudah meninggal dunia itu, di mana rohnya dan bagaimana kondisinya? Sahabat-sahabat saya yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita tentang kondisi roh Fir'aun beserta keluarga dan bala tentaranya. Kita tahu bahwa Fir'aun, keluarga dan bala tentaranya sudah meninggal dunia di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Dan sekarang belum kiamat, berarti roh mereka itu berada di alam barzah. Nah, Allah beritakan bagaimana kondisi rohnya itu di dalam surah Ghafir. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'azab. Neraka, maksudnya api neraka itu didatangkan kepada mereka pagi dan sore. Jadi sudah merasakan azab, sebagian azab neraka itu minimal pagi dan sore. Dan nanti ketika kiamat betul-betul sudah terjadi, Allah akan berfirman kepada malaikat Zabaniyah, campakkanlah keluarga Fir'aun ke dalam azab yang sangat dahsyat. Nah, apakah ini hanya berlaku kepada roh Fir'aun? Ternyata tidak. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim dan sebagainya, Nabi bersabda, "Inna ahadakum iza mata 'urida lahu maq'aduhu bil wudu'i wal 'ashyi. Fa in kana min ahli jannati fa min ahli jannati wa in kana min ahli nari fa min ahli nari summa yuqalu lahu hadza maq'aduka hatta yab'asaka Allahu yaumal qiyamah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Setiap Anda, kata Rasulullah, kalau meninggal dunia, maka di alam barzah atau di alam kuburnya itu didatangkan kepadanya tempat duduknya pagi dan sore. Calon penghuni surga akan didatangkan dari surga, calon penghuni neraka akan didatangkan dari neraka. Kemudian dikatakan kepadanya, inilah tempat dudukmu sampai Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Jadi roh yang di alam barzah itu dua saja kemungkinannya. Roh orang soleh akan mendapat kenikmatan surga, maka jadilah alam barzah ini menjadi peristirahatan yang sangat menyenangkan. Sementara calon penghuni neraka atau orang durjana itu akan merasakan sebagian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya maka sebagian ulama mengaitkan hadis ini dengan apa yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Mumtahanah, ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kufaru
min ashabil kubur. Hai orang beriman, jangan berwala kepada kaum yang dibenci oleh Allah. Itu orang kafir yang mereka itu sudah berputus asa untuk bisa berbahagia di akhirat. Kama ya'isal kufaru min ashabil kubur, sebagaimana menyesalnya orang-orang kafir di dalam kubur. Nah, mereka menyesal karena pagi dan sore datangkan kepada mereka azab dari neraka. Jadi kalau roh orang baik, mana mungkin mereka kemudian mau meninggalkan kenikmatan yang luar biasa didatangkan oleh Allah dalam barzah itu. Sebaliknya kalau itu roh jahat, bagaimana mungkin mereka bisa terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bangkit ke dunia ini, menyakiti orang, menegur orang di sini, menyapa orang di sini dan seterusnya. Jadi ini adalah keyakinan yang tidak ada dasarnya, sekali lagi boleh dikatakan sebagai khurafat. Jadi kita sudah mempunyai keyakinan yang menyelisihi apa yang diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya. Tambah lagi kemudian kita sudah mendatangi dukun, mempercayai dukun yang berkali-kali kita sampaikan. Mendatangi dukun itu, bertanya kepadanya tentang perdukunan. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan ditolak taubat kita selama 40 hari 40 malam. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ditolak sholat kita selama 40 hari 40 malam. Kalau mempercayainya, berarti kita sudah kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelaslah kekeliruan berpikir ini, keyakinan ini akan jelas, akan duduk masalahnya kalau kita kemudian memiliki cahaya ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Bagaimana orang kalau sudah meninggal dunia, tidak mungkin mereka kemudian bisa mengganggu orang yang masih hidup. Berkemungkinan anak itu demam mungkin karena perubahan cuaca, karena panas, atau juga mungkin bisa diganggu oleh syaitan. Nah, ini yang mungkin ya, kalau diganggu oleh syaitan tentu solusinya adalah melakukan ruqyah syariah yang juga sudah kita sampaikan cara-caranya, dasar-dasarnya pada video yang berlalu. Demikian saja sahabat yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mempunyai akidah yang bersih, keyakinan yang terlepas dari berbagai syirik, khurafat dan takhayul ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.